Sobat Noba, PTTH Ranah Kaisar episode 693 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan dan Raja Tianzang berusaha mencegah lawan mereka melarikan diri demi memperoleh petunjuk mengenai fase sakral reinkarnasi. Dalam pertarungan, Xiaoyan menunjukkan keunggulan fisik dan kendali apinya. Namun kondisi jiwanya yang kehilangan satu bagian membuatnya rentan terhadap serangan jiwa Shan Zhao. Meski berhasil menekan lawan secara fisik, Shan Zhao memicu serangan jiwa tingkat tinggi yang menyeret Xiaoyan ke dalam ilusi mematikan, menjeratnya dengan rantai jiwa dan hampir menghancurkan kesadarannya. Walau Xiaoyan terus melawan dan bahkan sempat menghancurkan tubuh lawannya, ternyata semuanya masih bagian dari ilusi. Dan Shan Zhao dengan jiwa yang lebih utuh muncul kembali, menyatakan bahwa kelemahan jiwa Xiaoyan membuatnya tidak mungkin lepas, dan bahwa akhir dari dirinya sudah diambang mata. Kekuatan tak kasat mata dari belenggu itu tiba-tiba menarik dengan dahsyat. Seketika dari kedalaman jiwa Xiaoyan mengalir rasa sakit yang seolah hendak merobek jiwanya dalam sekejap. Rasa perih itu begitu menusuk hingga dia tidak dapat menahan jeritan kesakitan. Keadaan ini tidak wajar. Tidak jauh dari tempat pertempuran, Raja Tianzang menyaksikan tubuh Xiaoyan terentang seperti salib. Wajahnya dipenuhi rasa perih, kedua matanya terpejam rapat, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Melihat itu, Raja Tianzang langsung berniat melangkah maju. Jangan terburu-buru, dia belum akan mati. Suara Yi Beijing menghentikan langkahnya. Dia memandang Xiaoyan dengan penuh ketenangan, bahkan wajahnya dipenuhi kekaguman yang aneh. Pria yang kupilih tidak akan mudah dikalahkan. Bahkan saat terlihat kesakitan, dia tetap tampak menawan. Dia pernah memintaku memberinya keturunan. Benar bahwa keteguhanku tidak sia-sia. Jika aku tetap bertahan, pada akhirnya dia pasti luluh, ucap Yi Beijing. Raja Tianzang merasakan fluktuasi aneh dari jiwa Xiaoyan dan mulai cemas mengenai satu jiwa yang hilang saat Xiaoyan menyelamatkannya. Jika dia terus menahan, ini bisa menjadi berbahaya. Raja Tianzang mengingatkan dengan nada berat. Di sisi lain, Long Yi menggenggam kedua tinjunya. Wajahnya tegang, tetapi dia mengingat dengan jelas perintah Xiaoyan bahwa dia tidak boleh bertindak tanpa izin. Namun melihat Xiaoyan tidak mampu bergerak dan semakin tersiksa, kesabarannya mulai habis. Dia hampir maju, tetapi Raja Tianzang dengan cepat menahannya. Kekuatanmu tidak boleh dilepaskan di tempat ini. Jika tidak, kita akan mengundang masalah yang lebih besar. Long Yi hanya dapat menggeretakkan gigi. Ayah tidak akan bertahan lama. Yi Beijing justru menggeleng tenang. Kalian semua terlalu panik. Dia masih mampu bertahan. Aku percaya padanya. Aku pernah melihatnya menghadapi 3 lawan sekuat tingkat kelima keabadian dewa. Keadaan sekarang bukan apa-apa baginya. Namun, kenyataan berbicara lain. Jiwa Xiaoyan semakin melemah dengan cepat. Rasa perih itu memaksanya kembali mengerang. Pada akhirnya, dia membuka mata dengan paksa. Dia membakar jiwanya untuk memanggil kekuatan jiwa gerakan void dan memaksakan diri keluar dari ilusi. Tetapi pembatas jiwa itu tetap tidak terpecahkan. Belenggu tak kasat mata masih mengikat tubuhnya, menahan seluruh geraknya, sekaligus mencabik jiwanya sedikit demi sedikit. Begitu disayangkan, jiwa sekuat itu, tetapi pemahamanmu masih terlalu dangkal. Kau bahkan tidak mampu memaksimalkan kekuatannya. Shan Zhao menggeleng pelan. Sikap dan suaranya kini sama sekali berbeda dari sebelumnya. Dalam benturan jiwa itu, Xiaoyan bahkan sulit mengenali sosok lawannya. Dia tidak memiliki keunggulan sedikit pun. Tanpa bantuan tubuh avatar pemakan jiwa yang dibawa pergi oleh Ye Tian, dia hanya dapat mengandalkan tubuh aslinya. Kekurangan satu jiwa dalam pertarungan seperti ini merupakan luka fatal. Bahkan kekuatan jiwa gerakan void tidak mampu menutupi kekosongan itu. Dengan raungan keras, Xiaoyan memicu teknik cakrawala beku. Shan Zhao terkejut. Kedua mata berbentuk wajiknya terbuka lebar dan tubuhnya bergetar seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Menarik sekali. Teknik ini sangat menarik. Aku ingin mempelajarinya. Wajah Shan Zhao menegang, lalu berubah menjadi senyuman tipis. Namun teknik Xiaoyan tetap tidak mampu mengguncang penguasa ilusi itu. Tanpa berniat membuang waktu, Shan Zhao mengulurkan tangan. Ketika 5 jarinya mengepal, jiwa Xiaoyan mulai runtuh sedikit demi sedikit. Xiaoyan sadar dirinya tidak dapat menunggu mati. Dari bayangannya, muncul 2 wujud, tubuh avatar Yuanzhen dan tubuh avatar Jinzhan. Keduanya memanfaatkan kekuatan petir, muncul di sisi kiri dan kanan Shan Zhao, lalu menyerang serempak. Lemah, jiwa selemah ini tidak berarti apa-apa bagiku.
gelombang jiwa tak kasat mata meledak keluar. Dua avatar itu terhenti, membeku di udara. Namun pada saat itu, raut wajah Zhang Zhao berubah. Berani sekali kau mencoba mengambil alih tubuhku. Xiaoyan sengaja mengorbankan kedua avatarnya untuk memaksa Zhang Zhao membagi fokus. Dia memanfaatkan celah sekecil itu untuk meluncurkan kekuatan perebutan tubuh, berusaha memperoleh ingatan dari klan Ximing. Jika berhasil, banyak hal akan menjadi lebih mudah. Namun begitu kekuatannya meresap, dia langsung merasakan perlawanan dari dalam tubuh Zhang Zhao. Perlawanan itu membuatnya terkejut. Kekuatannya seakan bertabrakan bukan hanya dengan satu jiwa, melainkan beberapa jiwa yang sama-sama kuat, menekan dari segala arah sehingga dia tidak memperoleh sedikit pun keunggulan. Keluar, beberapa suara berbeda bergema dari tubuh Zhang Zhao, menindas kekuatan Xiaoyan. Xiaoyan tertegun, mustahil baginya untuk berhasil dalam kondisi seperti ini, kecuali dia memusnahkan salah satu dari jiwa-jiwa itu terlebih dahulu. Kini dia sekarang benar-benar yakin Zhang Zhao adalah anggota klan Ximing. Pergi, beberapa suara menggema bersamaan, membentuk gelombang yang mendorong keluar kekuatan perebutan tubuh Xiaoyan. Pada detik ketika kekuatan itu hampir terhempas keluar, tiba-tiba muncul suatu kekuatan asing yang memaksa kekuatannya melonjak berkali-kali lipat. Perebutan tubuh yang tadinya goyah kembali menguasai ruang jiwa Zhang Zhao, perlahan namun pasti mengambil alih tubuh itu. Tidak mungkin, orang luar, enyahlah. Suara-suara jiwa itu meraung, tetapi kekuatannya semakin kacau. Tubuh Zhang Zhao gemetar hebat di udara. Wajahnya berubah-ubah seperti sedang berperang dengan dirinya sendiri. Xiaoyan tidak peduli dari mana datangnya kekuatan misterius itu. Selama memberinya peluang, dia akan merebut tubuh musuh ini. Dengan kekuatan yang naik berlipat, dia mulai mendominasi sebagian besar tubuh musuh. Saat perebutan tubuh mencapai puncaknya, dari pusat alis Zhang Zhao, sebuah jiwa terlepas sambil menjerit sejadi-jadinya, berusaha kabur. Namun seketika itu pula kekuatan tarik yang ganas mencengkeramnya. Itu adalah kekuatan bendera penyegel jiwa milik Xiaoyan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Beberapa hari ini cerita dari sumbernya itu memang pendek ya guys. Mohon dimaklumi dan ya beginilah adanya ya, tanpa mimin mengurangi dan menambahi. Pokoknya ikutin terus kelanjutan episode berikutnya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.